Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Agus Sugianto dalam kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kalian masuk pada kegiatan pembelajaran pertemuan keempat, masih di bab 3, menyusun cerita pendek. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali pembelajaran kita dengan membacakan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berikutnya Bapak ingin mengingatkan kembali, jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir pada Google Classroom yang sudah Bapak lampirkan, linknya masuk pada Google Formulir. Ya anak-anak, silahkan siapkan alat tulis kalian dan juga duduk dengan nyaman supaya kalian bisa menerima penyampaian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Ya, silahkan masuk pada kompetensi dasar 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mampu memodifikasi cerpen, yang kedua adalah mampu melanjutkan cerpen yang rumpang atau belum selesai. Yang ketiga adalah mampu membuat cerpen secara mandiri. Di sini ada 3, memodifikasi, melanjutkan, dan membuat secara mandiri. Adapun uraian materi. Dalam menulis cerpen, ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Ada teknik memodifikasi cerpen. Teknik memodifikasi cerpen itu adalah teknik mengubah sudut pandang. Misalnya, kalian ditampilkan sebuah teks cerpen. Nah, di dalam teks cerpen itu sendiri, kalian perhatikan sudut pandang dari pengarang itu sebagai siapa? Contoh misalnya, di dalam cerita itu, sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama tunggal menggunakan kata ganti saya. Kalian ubah menjadi sudut pandang orang ketiga tunggal. Kan ubah menjadi dia, ubah menjadi ia. Jadi di situ bukan si pencerita yang menceritakan dirinya sendiri, melainkan di kalian yang menceritakan dari si pencerita itu. Jadi gunakan kata ganti saya dengan dia diganti ya. Itu artinya teknik memodifikasi cerpen, mengubah sudut pandang. Atau sebaliknya, ketika sebuah cerpen itu menggunakan kata gantinya sudut pandang orang ketiga tunggal, dia, ia, kalian bisa ubah menjadi saya atau aku. Ya, itu adalah teknik yang pertama, teknik memodifikasi cerpen. Yang kedua adalah teknik melanjutkan cerpen. Teknik melanjutkan cerpen artinya adalah kalian mengembangkan daya imajinatif kalian sesuai dengan kehendak atau pikiran sesuai pada bagian resolusi. Ya, artinya apa? Ada sebuah cerpen yang belum selesai ceritanya itu, hanya setengah misalnya, hanya 2 bagian. Contohnya hanya ada orientasi dan juga rangkaian peristiwanya saja. Berarti di situ untuk komplikasi dan resolusinya belum ada. Nah, kalian melanjutkan. Bagaimana kalian ingin melanjutkan? Kalian bisa berpikir secara imajinatif. Gunakanlah daya imajinatif kalian. Misalnya contoh, sebuah cerpen tentang sepatu butut ada pada buku paket kalian. Kalian bisa mengembangkan, di situ ada sebuah cerpen yang belum selesai. Nah, sepatu itu dari cerita apa yang akan terjadi misalnya. Apakah misalnya sepatu butut itu akan dibuang atau akan tetap dipertahankan oleh si pemiliknya. Kalian bisa mengembangkan apa yang ingin kalian lakukan misalnya ya, apa yang kalian harapkan terjadi pada si tokoh utama itu, apakah akan membuangnya atau akan mempertahankan si sepatu butut itu. Jadi kalian yang mempunyai kehendak imajinatifnya silahkan kembangkan. Jadi dikembalikan kepada kalian akan seperti apa itu akhir dari cerita itu. Berikutnya yang 3 adalah teknik dalam menulis cerpen. Silahkan kalian bisa memulai menulis cerpen dengan menggunakan kata-kata bantu seperti ini. Contohnya, kalian akan membuat cerpen ini dari awal sama sekali ya, tidak ada mengubah sudut pandang, tidak juga melanjutkan, tetapi kalian mulai menulis dari awal. Supaya kalian tidak bingung, tahapan dalam menulis cerpen bisa gunakan kata-kata bantu seperti
paragraf pertama misalnya awali dengan pada suatu hari, misalnya boleh seperti itu. Di sebuah kelas itu kan berarti pengganti dari pada suatu hari ya. Kemudian paragraf berikutnya, lalu, bla, dan seterusnya. Setelah itu selesai itu satu paragraf. Awali lagi, kemudian. Jadi setelah kemudian satu paragraf selesai, tiba-tiba. Nah setelah tiba-tiba selesai dan di akhirnya. Nah, itu jadi untuk mengawali dalam menulis sebuah cerpen, kalian bisa menggunakan kata bantu. Paragraf pertama pada suatu, paragraf kedua lalu, paragraf ketiga kemudian, paragraf keempat tiba-tiba, dan paragraf kelima adalah akhirnya. Itu adalah teknik cara menulis cerpen dari nol. Kalian memulai menulis cerpen secara mandiri. Baik anak-anak, sekian materi yang Bapak dapat sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terima dan kalian mengerti, dan kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian tentang cara atau teknik-teknik dalam menulis cerpen. Yang pertama adalah tentang memodifikasi sudut pandang. Yang kedua adalah melanjutkan cerpen yang belum selesai. Yang ketiga adalah memulai dari nol menulis cerpen secara mandiri. Ya, anak-anak, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Selamat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Semoga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa bertatap muka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.